Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ujar, dimanapun yang berada, berjumpa kembali dengan program kesayangan kita semua, Ujar Unpam Mengajar. Saya Eisnesya Fitri dari Prodi Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan Universitas Pamulang akan menemani Sobat Ujar dalam mata kuliah Pengantar Akuntansi Perusahaan Jasa. Materi ini akan disajikan dengan beberapa video ke depan, di mana pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah mengenai laporan laba rugi. So, stay tune ya. Sobat Ujar, dimanapun berada, mata kuliah Pengantar Akuntansi Perusahaan Jasa adalah salah satu mata kuliah yang wajib harus dikuasai oleh mahasiswa program studi akuntansi perpajakan program Sarjana Terapan. Kenapa saya mengatakan wajib? Karena di program studi akuntansi perpajakan, mahasiswa lulusanya harus memiliki keahlian dalam bidang akuntansi. Selain itu juga mata kuliah pengantar akuntansi perusahaan jasa ini bukan hanya dipelajari di satu program studi, melainkan di program studi yang ada di satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Tujuannya pasti mengajarkan mahasiswa agar dapat menjadikan mahasiswa yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan perpajakan. Pada pertemuan ini, saya akan memberikan gambaran kepada Sobat Unpam mengenai laporan laba rugi. Untuk mengetahui gambaran secara utuh mengenai bagaimana apa itu laporan laba rugi, tetap bersama kami sampai akhir sesi ya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa laporan laba rugi merupakan salah satu bagian penting dalam membuat laporan keuangan. Kegiatan akuntansi ini sangat penting karena dapat memberikan laporan keuangan mengenai sebuah perusahaan, apakah perusahaan tersebut mendapatkan untung atau rugi pada suatu periode. Untuk membuat laporan laba rugi, Anda harus memperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan dalam penyusunannya, supaya tidak membuat kesalahan saat membuat laporan laba rugi. Berikut akan dibahas mengenai pengertian, manfaat, metode-metode dalam penyusunan laporan laba rugi, komponen-komponen dalam laporan rugi, cara menyusunnya, dan terakhir contoh laporannya. Pengertian laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang perlu kamu susun dalam setiap periode akuntansi. Laporan ini secara khusus memuat informasi berkaitan dengan tingkat laba maupun rugi yang didapatkan oleh perusahaan. Bagi perusahaan jasa, laporan laba rugi dapat menjadi parameter dalam menilai tingkat keberhasilan operasional usaha jasa. Kamu bisa tahu jumlah keuntungan maupun kerugian yang dialami selama periode tertentu. Secara sederhana, perhitungan laba rugi dapat kamu lakukan dengan rumus sederhana sebagai berikut. Ya, laba atau rugi sama dengan total pendapatan dikurangin total beban. Perusahaan bisa memperoleh laba atau untung ketika jumlah pendapat lebih tinggi dibandingkan total beban. Sebaliknya, usaha jasa kamu akan mengalami kerugian kalau nilai beban ternyata lebih besar dibandingkan total pendapatan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan manfaat laporan laba rugi. Laporan laba rugi memberikan beberapa manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, menjelaskan kinerja keuangan. Laporan laba rugi memberikan informasi yang sangat berharga kepada manajemen perusahaan, investor, dan pihak-pihak lainnya tentang kinerja keuangan perusahaan. Dengan menganalisis laporan laba rugi, semua pihak tersebut dapat memahami seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, mengolah biaya, dan mencapai target laba. Manajemen perusahaan juga bisa melihat biaya-biaya apa saja yang paling besar dikeluarkan oleh perusahaan untuk kemudian dapat dievaluasi efisiensinya. Apabila dianggap sebagai pemborosan atau kurang efisien, maka budget pengeluaran di bulan depan dapat dikurangi alias dilakukan rebudgeting. Yang kedua, alat pengambilan keputusan
Laporan laba rugi juga merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Manajemen dapat menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan ini untuk mengevaluasi kinerja bisnis mereka, mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, dan merencanakan strategi untuk meningkatkan profitabilitas. Para manajemen juga akan berbagi laporan laba rugi ini kepada investor supaya dapat memberikan gambaran besar mengenai progres perkembangan perusahaan, apakah sesuai ekspektasi awal atau tidak sesuai ekspektasi awal. Metode-metode dalam menyusun laporan laba rugi. Berikut saya akan menyampaikan beberapa metode-metode dalam menyusun atau membuat laporan laba rugi. Ada 2 metode yang bisa kamu gunakan ketika ingin membuat laporan laba rugi, yakni 1. Metode langsung. Pertama adalah metode langsung atau single step. Metode ini cocok bagi pemula karena gampang dibuat. Oleh karena itu, kamu dapat mempertimbangkan penggunaannya untuk usaha berskala kecil dan menengah. Laporan laba rugi dengan metode langsung bisa kamu buat tanpa melakukan pemisahan jenis-jenis laba. Jadi, kamu bisa secara langsung memperoleh nilai laba keseluruhan dari usaha yang dijalankan. Meski menawarkan kemudahan, laporan laba rugi dengan metode direct mempunyai kelemahan yang perlu menjadi perhatian. Saat menggunakan metode ini, hasil laporan yang diperoleh kurang detail. Alhasil, laporan tersebut kurang begitu akurat untuk bisa dijadikan acuan dalam menilai kinerja perusahaan. 2. Metode tidak langsung. Berikutnya, kamu dapat menggunakan metode tidak langsung atau multiple step dalam pembuatan laporan laba rugi perusahaan. Metode ini mengharuskan kamu untuk mengelompokkan pendapatan serta beban. Ada 2 kelompok yang perlu kamu buat, yakni pendapatan serta beban dari aktivitas operasional serta non-operasional. Dengan cara ini, kamu bisa menyampaikan informasi terkait laba ataupun rugi perusahaan secara detail. Jadi, kamu bisa mengetahui secara lebih jelas tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Komponen-komponen laporan laba rugi. Berikut ini adalah unsur-unsur atau komponen di dalam laporan laba rugi. Setelah memahami pengertian laporan laba rugi, berikut jenis dan fungsinya. Saatnya mempelajari lebih lanjut tentang unsur-unsur atau komponen di dalam laba rugi. Berikut ini beberapa unsur atau komponen pada laporan laba rugi. Yang pertama, ada pendapatan. Unsur pertama dalam laporan laba rugi adalah pendapatan yang mencakup semua sumber penerimaan uang dari penjualan produk atau jasa perusahaan. Biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya sehari-hari. Seperti biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Laba kotor. Laba kotor adalah selisih antara pendapatan total dan biaya produksi barang atau jasa yang dijual. Biaya non-operasional. Biaya non-operasional meliputi semua biaya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti bunga pinjaman, biaya penyusutan, dan biaya pajak. Laba operasi. Laba operasi adalah selisih antara laba kotor dan total biaya operasional dan non-operasional. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas laba yang dihasilkan. Laba bersih. Laba bersih adalah laba akhir yang diperoleh oleh perusahaan setelah mengurangkan semua biaya termasuk pajak. Cost of goods sold atau COGS kita menyebutnya. Harga pokok penjualan, HPP, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Income before tax, laba sebelum pajak, yaitu operating income dikurangi biaya non operasional. Earning per share atau EPS, laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar.
Depreciation, nilai yang berkurang dari suatu aset. Ya, EBITDA, pendapatan sebelum dijumlahkan dengan bunga, depresiasi, pajak, dan amortisasi. Laba kotor margin. Laba kotor margin adalah persentase laba kotor dari pendapatan usaha. Berikut adalah salah satu contoh menyusun laporan laba rugi dengan metode langsung. Pendapatan tercatat sebesar 10.500.000. Sementara total beban usaha tercatat sebesar 3.800.000. Jadi sesuai rumus laba rugi di awal yang saya sebutkan, pendapatan dikurangi beban yaitu 10.500.000 dikurangi 3.800.000 sama dengan 6.700.000, dan ini adalah laba. Dari contoh ini perusahaan tersebut mendapatkan laba sebesar 6.700.000. Bagaimana? Mudah bukan untuk membuatnya? Berikut adalah salah satu contoh menyusun laporan laba rugi dengan metode tidak langsung. Silahkan disimak. Nah, itulah cara menyusun laporan laba rugi perusahaan jasa dengan dua metode, langsung dan tidak langsung, yang bisa kamu terapkan. Kamu bisa melihat secara jelas perbedaan dari kedua metode ini kan? Selanjutnya, kamu pun dapat memutuskan untuk menggunakan metode yang cocok dengan kebutuhan masing-masing. Tak kalah penting, kamu perlu memiliki catatan transaksi keuangan yang lengkap untuk bisa membantu proses penyusunan laporan laba rugi secara detail dan lengkap. Sobat Ujar, demikian tadi materi terkait laporan laba rugi yang berisikan tentang mengenai pengertian, manfaat, fungsi, dan tahapan pembuatannya. Oke Sobat Ujar, kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga materi kali ini dapat memberikan manfaat bagi Sobat Unpad dimanapun berada. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan berkarya, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.